Oke, hari ini gue mau bukan gue yang ngerakit, gue lebih tepatnya itu memandu. Karena gue pengennya sekarang kalau semua yang di Telem itu bisa ngerakit PC sendiri, kecuali gue, David, dan Aldo. Jadi kita bertiga udah nggak mau ngerakit lagi. Nah, sekarang ini adalah updatean untuk si Joshua. Jadi kalau lo ngeliat sekarang di sini ada 3 motherboard, cuman yang 2 ini thank you buat Gigabyte yang udah nge-provide kita untuk berbagai motherboard yang untuk keperluan kita untuk di-upgrade di tahun 2022, dan enggak sih sebenarnya dari sekarang sih, cuman mungkin kontennya naiknya 2022 untuk yang lainnya. Tapi untuk sekarang Joshua akhirnya gue pilihinnya untuk pakai yang M series-nya ini, dan gue di sini cuma mandu doang dan Joshua yang bakal ngerakit semuanya karena udah saatnya dia untuk ganti prosesor maupun GPU-nya. Saat itu dia pakai cuma 1700 dan pekerjaan dia dan load-nya dia udah banyak, mulai dari ngedit TLE, ngedit, gue nggak tahu apa lagi, sama DDA yang cukup banyak juga PR dia. Jadi makanya di sini kita upgrade dia ke 5600X yang kurang lebih performa untuk dia itu paling sama 3700X. Walaupun core-nya itu core count-nya lebih rendah, itu cuma 6 core 12 thread, tapi performa pekerjaan ya, produktivitas itu sama dengan 3700X yang 8 core 16 thread. Dan untuk VGA, nah ini kita ganti dia ke 6600 XT. Jadi harusnya udah cukup buat si Joshua karena dia juga streaming juga untuk main game juga, dan dia main di berapa, Jo? 1440. Dia main di 1440 dan nyari yang refresh rate tinggi, jadi harusnya 5600 paling cocok paling cocok lah buat si Joshua. Nah ini makanya si Joshua sekarang bakalan kesini yang akan gua ajak sini, Jo. Oh iya benar Bang. Aja. Betul. Nah ini tampilan Joshua seperti agak beda karena biasanya karena ini syuting ya. Jadi kalau dia nggak syuting nanti ada tampilan di sini. Si William bakalan zoom Joshua aslinya seperti apa, dan jadi kita mulai, Jo. Oke. Ya. Mulai dari mana nih? Jadi si Joshua nih lu nggak tahu ya? Apaan? Jarang gue sih. Jadi kita mulai dari nol. Jadi mungkin buat pelajaran juga buat lo yang nonton si Joshua di TLE, cara nge-upgrade PC atau ngebangun PC dari nol. Ini namanya heatsink. Oke, Joshua tahu. Keren nggak gue? Ini namanya Prosesor Bang. Oke. Ini VGA. Ya. Oh, mau boleh yang mana? Ini. Oke, jadi dia udah tahu semua. Ini kayaknya mendingan si udah pakai tripod aja ya. Tripod aja lah. Kasian ya. Kasian kok David. Ya udah. Buka, Jo. Bener. Gini kan, cah. Harus tahu masangnya. Waduh. Oh, sama coolingnya kita pakai yang bawaannya 3700X. Jadi ini Ray Prism yang dipakai. Biar ada RGB-nya dikit. Gimana bukanya? Buka aja. Oh, hati-hati ya. Itu pinnya di bawah soalnya. Nah, cara nyocokin. Nah, lu buka dulu pinnya. Ini lu tarik dulu. Kemana nih? Apanya? Ini. Iya. Terus ke atas. Iya. Nah, lu pasin. Di situ harusnya ada panahnya. Mana Itu panahnya? kan ada panah. Coba lu lihat. Ini? Prosesor ya. Nah, ada panah juga kan di situ. Nah, itu lu pasin. Oh ini ya? Iya. Gini doang nih? Iya, gitu doang. Gampang kan? Ini udah pas belum Bang? Kalau dia nggak mungkin bisa masuk kalau lu salah. Gini kan? Ya udah pas lu. Lu yakin nggak? Coba. Lu yakin? Enggak, gua nggak mau. Gua nggak mau nyentuh. Lu yakin nggak? Ntar kagak nyala Bang. Ya makanya. Kan lumayan harganya. Ayo, yakin ya? Yakin. Itu kalau lu ituin bengkok tuh pinnya. Ah yang bener lu. Iya. Coba lurusin aja. Coba. Kamu lihat, coba. Udah masuk. Kalau udah pede udah. Terus ya udah, kemana nih? Itu tuh pinnya. Nah, anjay. jadi untuk ngerakit PC itu yang penting harus pede. Betul. Jadi pertama jangan takut karena PC itu kurang lebih sama kayak main Lego. Jadi kalau dia nggak masuk harusnya jangan lo paksain. Oh, gua nangkep esensi lain sih Bang. Ini self development juga. Nah iya. Melatih iya. pede. Ya? Nah setelah itu lo harus ngapain? Masang ini nggak sih? Nah tapi oke. Kalau lo misalnya lo nggak ada yang kurang di atas prosesor ya? Oh ini yang thermal paste. Iya, jangan dipegang. Oh iya. Kan ada minyak, tangan Thermal minyak paste, lo di situ. thermal paste. Berarti lap dulu. Berarti cut dulu dong. Gue lagi liatin pedangdut Siapa dong? Coba lihat dong. Terus ini Kan banyak dong yang cakep juga pedangdut. Cakep. Ini pedangdut kan? Gila coy. Cakep tapi bukannya cakep lu. pedangdut. Iklannya gitu-gitu lagi. Cukita Namanya Cukita. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Gede banget tuh Ayo, anjing. seberapa ayo?
Bang, ini makanya Dia udah di press cuy, gara-gara Se- pakai kebaya. Iya, ini makanya segimana, Bang? apa? Makanya segimana? Makanya segini doang nih, lu taruh. Soalnya kan ntar pas di press dia Hah? ngelebar. Ini gua taruh di tengah nih. Iya, tengah aja. Ih, jangan takut lah. Lagi, jangan takut. Lagi. Nah, udah. Jadi kita itu cicak. Patokannya gitu aja. Tapi kurang nggak ya? Kurang. Enggak sih kayaknya. Ya udah tambah dikit aja. Nah, udah. Beres. Kalau makin banyak tuh nggak makin dingin berarti? Enggak dong. Oh, enggak ya? Yang maru lebih dinginnya ininya. Oh, oke. Nah, ini yang agak paling ribet nih. Ini yang patah ya? Mana? Ya, kok patah? Oke, pasang Jo. Ini kan udah pinnya nih. Ini sama ini. Nah, lo cocokin sama ininya. Ini kalau lu patahin lu beli ya. Kemana ini nyocokin? Itu gampang Ya udah. patah, kering itu. Hah? Ini lu satu cantolin sini, satu cantolin. Oh, oke, Ini tapi lu oke. liatin dong kabelnya. Kemana kan tempat ini? nyoloknya kan di sini nih. Ah. Nah, jadi biar estetik. Oh, gila, keren banget Bang Sony anjay. Gua lu aja yang bego. Ini kan gini dong kan? Iya. Yang satunya lagi lu juga lu cantelin. Oh, iya iya Sini iya. tinggal lu iya, putar. iya, iya. Ntar ini. Harus kipasin bawah. Jom. Oh iya bener-bener pala Lu gue. putar aja, putar. Berarti sok harus bisa dipasang masalahnya. Putar maksud gue liatin kamera. Dia putar hidup lu. Ya tadi lu puter. Jangan takut dong. Terus. Nih. Lebih ke arah keras sih Bang. Lu Bukannya takut sih. lu belajar leverage dong. Lu kalau nekannya di sini berarti makin berat dong. Oke, Karena oke. kalau di sini lebih enteng. Oke, coba ya. Nah, terus. 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 Banyak sekali Nah, itu juga pelajaran. salah satu. Cuman kayak sekarang orang udah dikit ya yang pakai cooler bawaan kayak gini. Jadi emang agak keras, jadi nggak perlu takut. Cuman jangan lu betot juga, karena kalau dibetot bisa patah. Kasusnya seperti si Wingko. Cuman harusnya sih emang ada keras dikit dan itu adalah hal yang wajar supaya emang pressure mount itu sesuai. Nah untuk kabel ini namanya apa Jo? Tadi namanya heatsink kan? Heatsink. Ah. Nah lu cari colokan yang sama. Ini keluarin aja apa nggak mau boy? Tarik depak ini. Begini nih. Ya. Ya. Terus taruh di Meja. plastiknya. Apa lepas? Nggak apa-apa diamin aja. Gini nah ya. Ya. Nah lu cari di sini pin yang sama. Iya. Oh lihat ini di situ ada CPU tulisannya. fan. Nah, Anjay. Itu pentingnya membaca ya sobat. iya berarti semuanya gampang kan? Nah, Harusnya lu tanpa lu diajarin orang juga harusnya bisa dong. Iya kan? kayaknya kalau yang CPU tadi enggak sih. Nggak- CPU apa? Yang masang prosesor. Itu nggak kelihatan loh Bang, panahnya. Panahnya. Ya udah berarti masukan buat Pak produsen Iya. untuk bikin panahnya. biar Panahnya lebih nggak kelihatan loh. Terus apa lagi nih? RAM dulu RAM. apa ini dulu? RAM dulu. RAM dulu ya. Yuk. Nah, Iya, satisfying ya. iya kan? Iya. Enggak enak sih enggak sih kayaknya. Iya. Di berat deh. Udah. Sekarang SSD. Gila. Gimana SSD? Udah tau kan Ini, caranya? SSD gua nih. Ini kita buka dulu ya sobat. Bang, ini dia emang standing gini ya Bang ya? Dia emang berdiri gini. Iya, makanya harus dibaut. Oh. Gua kira gua tadi salah pasang. RAM-nya kita pakai tim, kita ulangin karena David tadi gerakin kamera. Jadi 3200 MHz harusnya udah cukup buat keperluannya Joshua. Nanti kalau misalnya emang 1%-nya lebih rendah atau nggak sesuai sama yang Joshua inginkan, baru kita upgrade ke yang 3600. Tapi harusnya udah cukup. Waduh. Kalau nusuk orang, jangan megangnya, jangan gini. Oh gimana? Ya. Biar? Ya lebih stabil. Oh pas Kalau masuk nusuk tuh. lebih kencang. Ini. Iya. Oh Kalau kayak gini, soalnya kalau kayak gini, kalau lo misalnya kena sama tulang, bengkok. jadi bisa gitu. Ininya bisa lepas. Kalau misalnya Berarti lu- gini ya? Nih, iya. Kalau kena rusuk, kalau lu kayak gini, megangnya nih di tulang gini. Kalau pisau Nggak beda. sama pisau. Kalau Pisau. Kalau laki sih nggak apa-apa pisau. Kalau cewek biasanya gua ngajarinnya gini megangnya. Jadi ini kebalik. Kenapa? Soalnya biasanya orang kan kalau nahan suka gitu tuh. Ah. Nah kalau cewek kan lebih lemah. Nah kalau lo misalnya coba nih, soalnya kan gue gini.
Nah kan lu tahan gini misalnya. Iya lu misalnya pegang nih, tangan lu gini. Nah itu dua-duanya misalnya pegang. Nah kan lu bisa gini. Oh, berdarah. Bisa lu tarik Iya. ya. Nah kalau ini lu udah kena, otomatis kan ininya nggak bisa genggam. Sedangkan yang paling penting buat Ngegenggam jempol. iya. Wah, gitu ya. Sebuah tutorial. Jadi gini kalau cewek sih gue selalu ngajarinnya gini. Terbalik. Kebalik ya. Bang, ada pala, Bang, ada pala. Nih enak nih, bisa magnet nih. Nih buat lo yang pada suka ini magnetizer harganya cuma 3.500. Hah? Jadi lu cari yang ada tulisan berapa sih harganya? 25.000. Harganya 25.000. Jadi kalau udah ada yang punya lu udah magnetnya hilang, lu tinggal gini-gini doang. Kalau lu mau dalemin juga bisa. Tapi biasanya harus lo kocok biar lebih bagus. Nanti harusnya udah ini selesai. Emang gini doang ya? Iya. Oh, di situ udah bisa mana? Coba lu tes. Nah, iya kan? Wah, gila. Gils, edan bos ya, edan. Casing nih cukup murah ya. Harganya 500 kalau kata William. Nanti ada linknya di bawah harusnya Gils kalau yang Ads. mau beli. Itu apaan tuh, Bang? Ini behel buat nutup. Udah, yuk pasang. Apaan yang dipasang dulu? Sabar. Pesu. Pesu nih. Iya, pesu dulu dong. Ini kita bukanya dari mana nih, Bang? Ini. Begini emang ya? Oh iya nih, ada tempat buat colok-colok ya? Bang kayak gitu gampang juga lo. Tangan. Kenapa nggak ini nih? Yang lo pegang, gini. Oke. Nah, Gini kan? iya. Ini nggak apa-apa kan tipe yang ini? Nggak apa-apa dong, kan kuat. Mentok, Bang? Enggak. Oh iya. Nah, pasin. Dah. Terus, habis itu berikutnya apa? Ngebaut nih. Bautnya yang mana nih? Ini. Iya. Bukan. Yang palanya payung ya? Iya. Ini berarti ini. Ini juga nih. Bukan yang ada. Kayak gini loh. Nah, yang itu. Oh ini. Payung lebar. Butuh 1, 2, 3, 4. Aduh, struggle banget nih gua. Pokoknya yang ada cantelannya juga. Kuncinya. Ada kan? Ada. Tapi ini aneh kabelnya. Kenapa? Masa dari tiap kabel nih, ada besinya kan dalamnya. Ada yang satu nggak ada. Iya. Emang kayak gitu? Emang gitu. Lah, dari tadi nggak rolling. Gua sama dia ngasih tahu. Oh. Jadi yang untuk CPU biasanya orang tuh kadang suka salah. Jadi ini ada 8 pin. Biasanya itu ada tulisan CPU-nya, jadi harusnya lo nggak mungkin bisa salah colok ini kemana-mana ya. Jadi ini salah satu yang cukup penting soalnya, biar nggak ada yang bermasalah. 8-8an nih colok ya? Iya. Enaknya casing kecil tuh bagus ya estetikanya, tapi ngerakit. Iya, emang nggak enaknya gitu. Dan kayak gua gitu yang Iya, tangannya banget, gede, nggak iya. muat pasti. Harus masang colok sebelum mau body pasang. Lah kabelnya lebih ribet lagi dong. Iya. VGA nih. Soalnya dia nggak mungkin bisa nyolok kalau lo salah inian ya. Iya, soalnya shape-nya ya. Iya. Ini Yaudah. VGA kemana ini? VGA-nya mana gue tanya? Oh ini ya? Nah ya udah pasang dulu. Pasang dulu dong, bener. Salah. Oke, jadi ini VGA. Hitam. Punya siapa VGA-nya? Punyanya AMD. Iya, siapa vendornya? Vendornya. Iya. Pak, nggak tahu Bang. Ada di situ. Power color Nah. AMD Red Devil. Anjay. Installation guide. Ini mesti dilihat dulu nggak nih? Biasa kan kita nggak baca-baca nih, nggak usah ya? Nggak usah. Nggak perlu baca-baca installation guide. Show your rig. Cuma orang lemah doang itu. Perlu baca manual. Panas. Terakhir Bang Sony mengatakan itu PC tidak menyala. Di lantana. Keren nih modelnya nih. Oke. Nah, kelar? Tep. Nah, apalagi sekarang? Ini apa nih? Ini apa Bang? Mintar nih terakhir. Berarti kabel ininya dulu, kabel VGA. Iya.
Yo, ingat tuh. Oh, di sini. Ini tadi benar. Iya. Apa nggak bawa sini aja, bawa kanan? Oh. Bukan yang kanan, yang kanan. Nggak bisa nih ada PSU. Enggak, ini loh. Ini weh, nih. Oh. Gue nemu ada yang mirip gue. Satanya ketutup ternyata. Berarti, hah? Kayak ketutupan dah satanya dah. Serius? Iya. Ketutup apa? Bentar. Gue coba cek. Jadi gampang kan rakit PC lu? Gampang. Kalau Joshua aja cepet. Yang penting kuncinya satu. Apa? Percaya diri. Nah, itu. Gila, self development. Di mana? Sama kayak lu kalau ngedrive. Kalau lu ragu-ragu mau lay up, mau ngedrive, Suka nggak masuk. Ya? biasanya nggak masuk. Jadi yang penting pede aja dulu. Tabrak. Masuk ya, tabrak aja. Sistemnya kayak si ini siapa? Russell. Giannis. Oh iya Giannis. Ate terkumpul. Weh. Wah, Di mana ini? jadi Joshua mau naruh hard disknya di sini. Nih, di sini tadi Joshua mau naruh, dimiringin sini deh. Nah, ini nanti yang maksud gua nanti lu ribet. Lampu, tombol power, tombol reset, Hah? Oh. USB depan. Ini kagak usah di. Wah, USB depan ya. Kalau nggak dicolok. Goyang gitu. Harus ngebaut kan? Nah, ngebautnya gimana coba caranya? Biar kencang, biar nggak goyang-goyang. Hard disk kan nggak boleh goyang-goyang. Nah, lu cara bisa ngebaut di sebelah kirinya gimana? Lepas. Nah, Gils. Ngebuka depannya gimana nih, Bang? Ini apa nih? buka aja, tarik, betot. Patah ntar. Enggak dong, betot ke sini dong. Betot ke? Depan dong. Kok susah ya? Kok keras ya? Iya, buka tutorial nggak sih? Nggak ada. Apaan tuh yang lepas? Oh. Wow. Tuh, ngebaut. Oke. Ini kita pakai baut Yang mana aja? kecil. Nah, nanti kalau misalnya lu kurang panas apa segala macam, di sini bisa lu pasang fan. Kurang adem. Yang ini nih, iya. Tapi harusnya lu udah cukup sih. Karena lu kan pakai air coolingnya itu udah cukup. Nggak perlu lebay-lebay. Berarti kan tapi ruangannya juga ngaruh ya? Iya. Airflow-nya masih oke kok. Kebalik kayaknya gue. Apanya kebalik? Hard disk-nya? Iya. Hard disk-nya kebalik. Kok bisa kebalik? Gimana caranya? Nih gue cari kok, gue lihat kok nggak ada colokannya. Loh, iya bener dong, Jo. Hah? Bener. Oh bener ini. Iya bener. Kemana nih nyoloknya? Ya lu lihat dong di situ, Mas. Orang gua aja bisa lihat. Oh dari situ. ini ya. Nah, Oh ini tuh ini. Gue kira shape doang. Terus ini ada kayak 2 pin lagi nih apa nih? nggak usah tuh. Oh, nggak usah. Udah nggak kepake zaman sekarang. Zaman dulu itu, kalau hard disk zaman dulu tuh lo harus ada primary sama itu kan harus lo rubah. Kalau sekarang udah nggak perlu gitu-gitu. Apa yang kurang? Masih ada nggak yang berkeliaran? Ini nih ini. Nah, yaudah. Ini kemana Pasang. nih? Nah, itu adalah puzzle-nya. Jadi, jadi lo yang ngerjain. Lu mau Lo pasang dulu depannya dong. Oke. Ini dulu nih. Yuk. Ini puzzle ya. Emang biasa average berapa menit Bang Sony ngerakit PC? 15 menit? Tergantung casing, tergantung barang. Casing. Oh, Tapi cepet kok ini hitungannya. gila. Sebagai pemula gitu ya. Iya. Anjay nggak? Nah itu yang ada colokan SATA, colok juga Jo. Yang ada colokan SATA. Iya, power. Tempat colok SATA kan? Lah iya kan di belakang kabelnya. Hah? Kabelnya kan di sana. Kabel power ya bukan Oh, SATA-nya. kabel powernya ditempel ke kabel power. Iya. Nah, ini Bang Sony yang sebiji ini. HDD LED, reset SW, power LED, Itu yang serunya Jo. power LED plus, power LED minus. Itu semua ada di mobil. Ini semua ada di Mobo tapi. Iya. Jadi ini semua tuh yang buat depan ini Jo. Oh, ayo buat Ini ayo, set, buat ayo. iya. Ayo ada buat audio. Oke. Oke, Udah pasang baru tidurin nih. tidur ya. Waduh. Nah, itu kan lu lihat ada F kan? Heeh. F USB 1, F USB 2. Heeh. F itu front. Front. Nah, Ini berarti front depan juga USB, nih. Iya, berarti kan ini semua buat depan kan. Ah. Kalau belakang?
Kalau belakang kan udah ada ini Joshua. Oh iya Mobo ya, betul. Betul sekali teman-teman. Saudara-saudara. Gini nih udah ini. Emang harusnya ini ada suatu pembelajaran nggak, Jo? Ada Apa? melihat bentuk. Bukan. Apa? Lebih gampang kalau kita VGA paling terakhir kan? Iya. Terus kenapa tadi kita pasang dulu ya? Oke. Ini, jadi nggak usah. Kita nggak usah pakai RGB nyala biasa aja. Nggak RGB nih. Iya. Ini Dengan RGB. apa? Nggak Lu RGB. kan RGB. RGB nggak nih? Cuma satu doang loh tapi kipasnya RGB. Nanti pas lo setel jadi aneh. Dia doang. Oh ya jangan. kan? Iya betul. Nggak seragam ya. Iya. Yuk, Gila ininya estetik tapi belakangnya itu kayak chaos. tinggal cari ini nih kabel PSU-nya yang Kabel ada molek. PSU. Ini namanya itu molek. Ini molek. Nih. Iya. Ini dicopot nggak? Molek. Putih. Bisa. Lu mau copot bisa enggak? Cuman biarin aja. Nggak apa-apa lah ya. Kalau dipencet keluar pisang juga. Cari itu aneh berarti kabelnya. Kabel ini soalnya belum nyolok. Kabel molek sih. Lu cari kabel di PSU-nya. Gue cari nih di PSU. Enggak, di situ nggak ada, lu harus cari kabelnya. Cari kabel. Ada itu mah. Ada. Ada molek, nggak mungkin nggak ada PSU nggak ada molek. Itu kan PS-nya si Erik. Nggak ada kipasnya nih. Mau gak tuker fan sama fan. Oke, jadi tadi kita ada masalah sedikit kendala karena ini masih molek, jadi gua harap sih lebih banyak casing yang nyediain itu langsung ke SATA karena ini masih molek dan kita nggak tahu boxnya kemana untuk satu box PSU-nya, jadi kita nanti bakalan ganti ke Molex atau SATA doang. Mantep. Oke, udah kelar. Harusnya udah nggak ada masalah sama sekali sih ya. Ntar tinggal kita tes running doang. Perlu nggak ya? Nggak kali ya? Tetap perlu. Perlu lah kan ujung-ujungnya ini harusnya langsung. Siapa? Oh, yaudah, tapi ini PC-nya. Ya udah berarti monitor lu Jo, bawa sini yuk. Monitor. Oke, jadi PC-nya Joshua udah selesai. Seperti yang lo lihat sekarang, tadi harusnya ada footage-nya si David langsung turn on ya dan booting pertama kali, dan itu jarang banget terjadi pada saat gue mau Pinko itu ngerakit PC. Dan untungnya aman. Dan ini juga lu pertama kali aja ya ngerakit Pertama PC? kali, betul sekali. Nah, itu pertama kali si Joshua rakit PC, dan ternyata emang bener kan, rakit PC itu nggak terlalu sulit. Jadi emang cukup mudah dan siapa aja sebenarnya harusnya bisa pelajari sendiri kalau mereka mau belajar. Emang bedanya mungkin lebih cepat karena ada orang yang ngawasin. Cuman selebihnya lu bisa lihat semua di YouTube dan banyak yang ngajarin, dan harusnya lu bisa ngerakit sendiri. Selama parts yang lu beli itu udah pasti cocok dan BIOS update-nya udah sesuai sama CPU yang lu gunakan, terutama dalam kasus ini adalah punyanya AMD. Nah, nanti ada beauty shot-nya hasilnya Joshua seperti apa, dan tadi cuma trouble-nya kita perlu SATA Molex doang yang emang jadinya semua panasnya ke atas semua secara natural ya. Jadi udara panas yang ke atas. Nah, sekarang kita tinggal tanya experience si Joshua setelah menggunakan PC-nya yang di-upgrade dari PC-nya dia yang lama. Ini lo lagi main apa sih, Jo? Main Dota. Nah, main Dota. Gimana, Jo? Kalau dari gue sih karena gue fokusnya nggak ke grafik dan lain-lain ya, gue cuma masalah FPS doang. Ya karena peningkatannya jauh dari kalau Dota sebelumnya itu kan gue main cuma di 90-an doang kan. Nah ini gue sekarang bisa sampai 200 kalau gue lagi nyantai, lagi farming doang. Berarti monitor lo berguna ya? Monitor gue berguna akhirnya 240 Hz gue gitu. Tapi emang lebih penting monitor. Lebih jago nggak, Jo? Lebih jago sih enggak. Tadi gue sama aja kan, gue bilang gue Kenny S enggak juga. Berarti sekarang kita lihat Joshua main ke Valorant. Oke. Gimana, Jo? di Valorant yang katanya lo FPS tinggi apapun juga nggak ngerubah Iya. Tapi nggak tahu, lebih enak di mata karena kalau FPS. Tapi monitor juga sih ya. Tapi yang pasti kalau misalkan dari gue sih sama aja sih Bang, karena gue nggak peduli grafik dan lain-lain ya. Yang penting FPS-nya tinggi gitu, anjay mabar. Cuma kan gue keperluannya ada keperluan streaming juga. Tuh lo lihat. Mantap Bang, gila. Kenny S gue. Nih kita coba cari klip ya guys. Nih kita coba cari klip. Bang Sony bilang gue kayak Kenny S. Mana nggak kena, Jo? Itu orangnya diem, apanya Kenny S? Nih. Apa gitu nih? Lu mati. Nah, jadi pokoknya intinya sekarang si Joshua udah dapat di atas 200-an FPS. Yes. Dan jadinya kalau streaming dia udah aman. Bener ya, Jo ya? Bener, aman ya? bener. Berarti harusnya streaming dia udah 2 kali lipat pendapatannya. Hah? Karena PC udah di-upgrade.
dan harusnya udah nggak ada apa-apa lagi sih yang buat keperluan si Joshua karena semuanya udah aman. Kalau buat produktivitas Bang Sony? Produktivitas sama 3.000, jauh lah sama prosesor lu sebelumnya. Oke, Prosesor sebelumnya kan mantap. 1700. Mantep banget, mantep. Jadi ada lah sama kayak 3700X. Jadi bener-bener kerasannya itu bener-bener jauh banget sih yang Joshua bakal rasain terutama untuk masalah produktivitas karena paling banyak dia untuk keperluan produktivitas. Betul. Jadi gue rasa itu doang. Nanti paling kita berikutnya ada upgrade PC, enggak sih, gue ngebangun PC buat si Aldo, itu gue yang ngebangun. Sama ada upgrade PC-nya si Kiki. Ngebangun PC gini. Iya, ngebangun. Bangun. Lu yang bangun. Gue udah lupa lagi stepnya tadi. Sama si, ya paling cuma ada Kiki lagi satu lagi. Yang sama harusnya pakai 5600. Luar biasa ini FPS tinggi. Ya lu terima kasih tuh sama viewers kita dong. Terima kasih para viewers dan Gigabyte, Aorus, AMD. Terima kasih PC baru saya ya, menghantarkan saya menjadi pro player yang sesungguhnya. Masih juga buat Om-Opa yang udah support. Oke. Closing, Jo. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka video kali ini. Follow kita semuanya di @LazyMonday, gue di Lazy Esport, dan Bang Sony di Stika. Gue di @Joshua Hadinata Doce. Kalau mau konsultasi PC bisa ke Bang Sony. Makasih semuanya, dadah.